Oke teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Ipex ID. Nah, di video kali ini teman-teman saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara teman-teman memanfaatkan Mikrotik RB951UI 2HND ya. Nah, apakah worth it di 2026 teman-teman untuk Mikrotik ini, dan juga bagaimana fungsionalitas selama kurang lebih dari rilisnya itu sudah lama ya Mikrotik ini, dengan juga spesifikasi yang seadanya teman-teman. Mikrotik RB951UI ini teman-teman bisa dapatkan di shop di bawah, karena Mikrotik ini sudah lama menemani channel ini ya, dari sebelum seperti sekarang ya, dari dulu yang masih 500 subscriber, kemudian dari sebelumnya sih dari 0 subscriber itu Mikrotik ini sudah menemani di rumah, mulai dari perjalanan masih menggunakan modem USB Sierra. Kemudian habis itu menggunakan Huawei B315S, habis itu menggunakan provider yang sudah masuk ke rumah sampai sekarang, yang sudah tergantikan oleh Mikrotik Hub AC3 yang ada di rumah ya, seperti itu. Nah, Mikrotik ini teman-teman masih worth it untuk digunakan di 2026 sampai 2027 ya, dengan catatan teman-teman pastikan untuk package-nya itu upgrade ke versi terbaru. Kemudian juga pastikan teman-teman jika tidak ingin CPU-nya itu lebih tinggi atau penggunaannya lebih berat, teman-teman jangan pakai router OS versi 7 ya, seperti itu. Yang pertama teman-teman, di sini saya gunakan untuk setting ya. Jadi teman-teman jika belum nonton untuk video cara saya setting router Mikrotik ini, silahkan tonton di video sebelumnya, karena atau di pojok ya teman-teman, di pojok sini. Karena teman-teman jika ingin konfigurasi dengan penjelasan, kemudian dan juga dengan beberapa tips dan trik, teman-teman bisa tonton video sebelumnya ya, seperti itu. Nah, di sini saya setting untuk PPPoE client. Ini kebetulan internet yang ada di mesh atau tempat kerja itu menggunakan HTB masih ya, bukan OLT. Jadi karena menggunakan HTB, jadi untuk koneksinya itu masih menggunakan LAN ke HTB-nya ya, seperti itu. Saya minta PPPoE-nya kemarin teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini ada PPPoE client internet. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, saya kasih nama interface internet di Ether 1, karena ini langsung mengarah ke HTB-nya. Kemudian ini dia dial out-nya. Untuk konfigurasinya hanya seperti ini saja, simpel teman-teman. Kemudian ini status. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini downtime-nya kapan, uptime-nya ini kapan ya, seperti itu. Entah kenapa sekarang provider RT/RW yang seperti ini itu sering ngedown ya, seperti itu. Untuk trafficnya teman-teman saya tidak banyak menggunakan, karena memang saya hanya gunakan untuk konten di tempat saya lah, seperti itu sekarang. Kemudian teman-teman untuk wirelessnya, ini sedikit tips dari saya ya. Jika teman-teman ingin menggunakan RB951i ini secara powerful, atau istilahnya menggunakan fitur yang lebih tambahan teman-teman di bagian wireless terutama, pastikan teman-teman enablekan untuk advance mode-nya ya, seperti ini, agar ada beberapa menu yang memang terhidden itu muncul ya, seperti itu. Contoh semisal di sini ada radio name jika teman-teman main PTP. Kemudian untuk channel width, nah di sini saya menggunakan 20-40 MHz CE, tapi saya rekomendasikan teman-teman menggunakan 20 MHz ya. Kenapa begitu teman-teman? Karena untuk jangkauan wirelessnya itu biar lebih luas, dan juga untuk frekuensinya silahkan gunakan yang tidak penuh atau kosong di tempat teman-teman ya, seperti itu. Teman-teman bisa gunakan tools namanya Wi-Fi Analyzer di Android. Jadi jika menggunakan tools tersebut, maka teman-teman bisa tahu channel mana saja yang kosong, kemudian yang kompatibilitas dengan device-nya teman-teman, seperti itu. Terkadang teman-teman banyak sekali problematik jika teman-teman pengguna iPhone dan kawan-kawan, atau HP-HP yang seri lawas. Biasanya untuk frekuensinya itu kebanyakan tidak support ya, seperti itu, atau Wi-Fi-nya tidak muncul. Kemudian untuk scan list-nya ini by default saja ya teman-teman. Teman-teman tidak perlu buat. Kalau mau buat silahkan rules-nya. Kemudian untuk bandnya ini pastikan BGN ya, biar full speed ya, meskipun maksimalnya hanya di 72 Mbps ya. Jika teman-teman internetnya masih seperti saya di bawah 50 Mbps, itu masih normal dan aman jaya ya, seperti itu. Kemudian untuk working profile ini biarkan di disable. Kemudian untuk WPS saya rekomendasikan teman-teman disable ya, jika teman-teman dekat dengan area-area yang memang contoh semisal kayak cafe, kemudian atau area-area umum, karena terkadang masih ada yang berusaha untuk handshake menggunakan WPS ya. Jadi saya sarankan disable. Kemudian untuk frekuensi, nah ini yang paling penting, frekuensi mode teman-teman bisa gunakan regulatory domain atau super channel ya.
Tapi kalau memang di area teman-teman itu strict, contoh semisal penuh ya menggunakan WiFi analyzer, silahkan menggunakan regulatory ya. Terkadang ini akan jadi interferensi di rumah kita atau di tempat kita jika kita gunakan super channel ya, seperti itu, agar lebih punya ruang untuk gerak ya wirelessnya, seperti itu. Kemudian kalau saran saya ya teman-teman bisa menggunakan country. Nah di sini ada country teman-teman, bisa menggunakan Cina kalau saya ya, karena memang lebih stabil ya kalau di saya pribadi, entah kenapa dari dulu, karena memang semenjak saya menggunakan Mikrotik itu rata-rata untuk regionnya itu saya ganti Cina. Kalau Indonesia ini banyak pilihannya teman-teman bisa menggunakan Indonesia yang atas atau 5,7 atau 5,8 ini untuk wireless 5G ya, atau 5 GHz ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa gunakan ini. Kemudian untuk WMM ini teman-teman bisa enable juga kalau teman-teman di tempatnya itu banyak HP, banyak device connect via wireless. Namun penggunaannya itu berbeda-beda. Contoh ada yang YouTube, ada TikTok, teman-teman bisa enable. Kalau saya tidak perlu karena ini hanya saya gunakan untuk satu ruangan saja. Kemudian juga hanya saya gunakan untuk satu area saja ya, seperti itu, jadi tidak perlu. Tapi kalau yang di rumah itu saya WMM-nya itu via simple queue ya, seperti itu, tidak via hardware seperti ini. Kemudian untuk bridging mode, karena ini menggunakan bridge di konfigurasi sebelumnya, teman-teman bisa tonton ini, teman-teman bisa enable saja ya, by default seperti itu. Kemudian jika teman-teman ingin membatasi tanpa main simple queue untuk kecepatannya, teman-teman bisa konfigurasi di sini ya. Ini byte per second ya, BPS ya, teman-teman bisa isi, teman-teman konversi saja, cari di Google bagaimana cara konversi semisal megabyte to byte ya, seperti itu, nanti value-nya masukkan di sini. Kalau saya pengen full speed, jadi ini biarkan ya, seperti itu. Kemudian default atau authenticate ini teman-teman bisa centang, biasanya by default, kemudian default forward ini teman-teman centang. Nah di Mikrotik teman-teman untuk fitur hidden SSID itu cukup spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena menunya itu ada di advanced mode seperti ini. Nah jadi teman-teman bisa hide SSID, tinggal centang saja. Kemudian di bawahnya lagi ini ada multicast helper, ini biarkan by default ya, biar teman-teman tidak kebingungan. Ini tinggal kita apply saja seperti ini teman-teman. Nah nanti dia akan running lagi. Kemudian kita cek di bagian wireless. Nah ini dia. Ini yang terkoneksi untuk wirelessnya ini masih beberapa ya teman-teman. Kenapa beberapa? Karena memang yang saya gunakan yang pertama 2 HP seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah USB UNYL, dan yang keempat itu adalah CCTV dari Xiaomi ya, seperti itu. Nanti mungkin saya akan buatkan video reviewnya seperti itu. Kenapa saya kasih security teman-teman? Karena saya jaga-jaga saja. Yang saya takutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti itu. Mohon maaf ya teman-teman karena saya sakit, suara agak ya kurang enak teman-teman, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk performance teman-teman dengan uptime yang ya kurang lebih masih 1 hari lah ini, karena saya kadang sering restart. Saya kira Mikrotiknya bengong, ternyata dari ISP-nya ya. Kemarin saya sudah komplain ya, sekarang hidup lagi ya. Bukan sekarang sih, ini kemarin malam jam 10 itu mati internetnya sampai tadi pagi ya jam 3 seperti itu. Jadi sebelum sholat subuh internetnya sudah hidup lagi ya, seperti itu. Kemudian untuk fitur lainnya teman-teman bisa manfaatkan, contoh semisal mau main cloud, ini update DNS silahkan teman-teman. Kalau saya tidak main untuk sekarang karena memang di sini itu tidak dibutuhkan. Kemudian juga ini ISP-nya yang RTRO ya, bukan yang langsung ke modem kayak kita langganan broadband ya, seperti itu. Untuk spesifikasinya teman-teman bisa cek di sistem resource. Nah seperti ini. Untuk Mikrotiknya ini RB951UI 2HND. Kemudian untuk versionnya sekarang ini 64917, saya menggunakan stable ya, seperti itu. Kemudian untuk bad blocknya ini masih 0%. Kalau MIPS B itu jarang-jarang ada bad block, tapi kalau selainnya MIPS B itu biasanya ada ya, seperti itu. Contoh kayak ARM, kemudian lain-lainnya ya, itu biasanya ada ya, kecuali Tile GX ya, Tile GX itu jarang memang ada. Kemudian kekurangannya dari Mikrotik ini yaitu hanya 1 core saja. Jadi teman-teman jika ingin main-main yang lebih advance itu saya kurang merekomendasikan ya. Jika teman-teman dengan traffic cukup besar, contoh semisal 50 Mbps, 100 Mbps, itu saya tidak merekomendasikan kayak main-main load balance ya, seperti itu. Karena memang satu kekurangan dari Mikrotik RB951 ini, yang pertama
interface-nya itu masih fast Ethernet, kemudian Wi-Fi-nya itu belum dual band, dan juga CPU core count-nya dan RAM-nya itu, kalau RAM-nya cukup lega teman-teman di 100 mega, tapi kalau untuk CPU core count-nya itu hanya satu ya, seperti itu. Jadi itulah yang jadi pertimbangan agar teman-teman menggunakan Mikrotik ini sesuai dengan kebutuhan yang istilahnya kayak home server, kemudian home lab mini, atau mungkin hanya untuk penggunaan rumah. Kemudian mungkin jika teman-teman punya greenhouse silahkan ya, seperti itu ya teman-teman. Karena memang untuk peruntukan dari task atau pekerjaan-pekerjaan yang cukup berat, contoh kayak load balance, kemudian nanti ada failover, ada recursive gateway, kemudian nanti ada PPPoE, ya boleh lah. Kalau skala kecil boleh teman-teman, silahkan. Mungkin kliennya hanya 10, maksimal itu semisal 12 saja, karena interface-nya itu fast Ethernet masih ya. Jadi masih bisa dimanfaatkan. Tapi kalau sudah dengan skalabilitas yang cukup besar, contoh kliennya 20, kemudian internetnya 200 Mbps, itu saya kurang merekomendasikannya, karena nanti internetnya itu tidak akan terlewat 100% seperti itu. Karena memang ada faktor kekurangan tadi. Yang pertama yaitu interface-nya masih belum gigabit atau fast Ethernet. Kemudian juga untuk wireless-nya itu belum AC atau dual band. Dan yang ketiga yaitu untuk CPU core count-nya itu masih satu core ya. Jadi kalau terlalu banyak task nanti akan berat ya. Kalau cuma main queue atau simple queue teman-teman, sederhana kayak parent, kemudian nanti ada child ya, kemudian main sedikit di queue type, silahkan ya seperti itu, karena masih worth it lah kalau menurut saya. Kalau untuk kafe-kafe kecil atau teman-teman tempat tongkrongan menggunakan modem atau menggunakan kartu yang unlimited, silahkan ya, karena port USB-nya untuk Mikrotik ini ya sangat-sangat bermanfaat ya, seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir teman-teman, jika teman-teman menggunakan Mikrotik ini di skalabilitas yang lebih tinggi, pastikan teman-teman adaptornya itu menggunakan yang 24 volt ya. Karena entah kenapa, mungkin karena memang hardware-nya sudah cukup lama. Kalau teman-teman lihat di router bot ini, factory firmware-nya aja di Mikrotik versi 3.33 ya. Karena ini sudah cukup lama teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman jika menggunakan Mikrotik ini, teman-teman adaptornya menggunakan yang 24 volt ya. Karena kalau 12 volt di tahun 2025 sampai 2026 ini itu kayak kurang powerful ya. Entah mungkin karena modulnya sudah lama, atau mungkin karena sudah termakan umur ya, seperti itu. Tapi untuk performance sampai sekarang ini saya belum ngetes di iPhone, karena saya tidak punya iPhone teman-teman. Jika teman-teman mau ngasih silahkan di deskripsi ya, seperti itu ya, bercanda teman-teman. Kalau serius tidak apa-apa. Kalau di MacBook saya sudah coba, ini work tanpa ada kendala, dengan kecepatan maksimal ya, dengan kecepatan di 72 Mbps, karena memang wirelessnya itu masih 2,4 ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja video kali ini teman-teman. Jika teman-teman tertarik atau butuh alat yang saya gunakan, silahkan shop di bawah. Pastikan teman-teman join jadi member YouTube UPX ID. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace and out. Bye-bye.